rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan boleh berada di hari Kamis 30 November 2023. Saat ini kita akan mengikuti akan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Dalam pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 12 hingga yang ke-13 dengan tema berani perjuangkan keadilan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih padamu Bapa. Engkau perkenankan kami lagi boleh berada di hari yang baru ini dengan tubuh yang sehat diberkati, tidak kurang apa-apa. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian sapaan firman-Mu. Kami bermohon Bapa, ampunilah kami, kasihanilah kami Bapa, agar supaya dikala kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan kemampuan untuk memberitakan firman-Mu. Kami mengundang Bapa, masuklah ke dalam hati kami masing-masing, agar senantiasa sebentar firman ini benar-benar kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ester 4 ayat 12 hingga yang ke-13. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemilik Genting Resort di Malaysia mengawali usahanya sebagai pedagang eceran atau kaki lima. Berkat kerja keras dan kejeliannya, melihat peluang serta kepandaiannya, memanfaatkan peluang itu dengan tepat, maka usahanya berkembang pesat hingga ke mancanegara. Orang-orang menyanjungnya dengan sebutan si tangan dingin. Orang mengatakan bahwa tembaga yang digenggamnya akan berubah menjadi emas. Namun, atas segala pujian itu, ia menjawab singkat. Sekalipun kita dilempari batangan emas dari langit, kalau kita tidak memungutnya, maka emas itu tidak akan kita miliki. Ada 3 tipe bagaimana orang menanggapi peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang baginya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang tetapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena ia takut mengambil resiko atau malas, baik secara fisik maupun intelektual. Ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko
untuk memanfaatkan serta mengembangkannya dan menciptakan peluang. Nats hari ini menyaksikan bagaimana Mordekai memberikan peringatan keras kepada Ratu Ester agar berani menghadapi raja sebagai satu-satunya kesempatan menyelamatkan bangsa Yahudi. Peringatan yang keras dan tegas ini adalah upaya Mordekai menyadarkan sang ratu akan perasaan amannya yang semu. Ancaman pembinasaan massal itu struktur, masif dan sistematis dilaksanakan dan berlaku bagi semua orang Yahudi. Mordekai dan Ratu Ester pun tidak berada dalam zona aman. Sebab apabila waktu yang telah ditetapkan untuk pemusnahan massal itu tiba, maka tidak ada seorang pun yang akan terluput. Sebagai orang percaya, kita mengimani kehadiran dan penyertaan Tuhan Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Karena itu, merasa nyaman dan aman di tengah ancaman ketidakadilan dan suasana kebencian tanpa berani mengambil tindakan kasih pada gilirannya akan dilindas oleh ketidakadilan dan kebencian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar berani mengambil resiko dan tidak egois untuk bergumul dan berjuang bersama dengan orang-orang yang terancam kelangsungan hidupnya sebagai panggilan iman, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu Bapa, seraya menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kembalikan kepadamu. Karena kami merasa Engkau sudah bersama-sama kami di ibadah pagi yang indah ini Bapa. Kami diberikan kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah dalam aktivitas kami sepanjang hari yang berjalan ini, kami diperkenankan oleh Engkau. Kami dimampukan oleh Engkau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, doa syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita diperkenankan oleh Tuhan boleh membaca dan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita semua. Dikala kita akan beraktivitas sepanjang hari yang berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.